Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik ikhwan sekalian, kita akan membahas dari kitab ini berkaitan tentang hadis mu'allal. Perhatikan di sini langsung saja supaya mempersingkat waktu. Al-mu'allalu istilahan, hadis mu'allal secara istilah adalah apa? Huwa al-hadisul ladzi uttuli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minha. Yaitu hadis yang ditemukan di dalamnya illah, kecacatan yang tidak nampak, maksudnya yang menodai kesahihan hadis tersebut. Taqdahu fi sihhatihi, menodai kesahihan hadis tersebut, ma'anna adh-dhahira as-salamatu minha, walaupun secara lahiriahnya hadis tersebut selamat dari kecacatan. Nah, jadi ini illah itu adalah kecacatan yang tidak nampak, intinya nanti kita jelaskan. Sedangkan illah istilahan secara illah adalah apa? Sababun ghamidun khafiyun qadihun fi sihhatil hadis. Ya. Sebab yang tidak nampak, yang tersembunyi, khafiyun yang tersembunyi, qadihun yang menodai, fi sihhatil hadis, dalam kesahihan hadis. Maka kecacatan dalam hadis itu tidak semuanya disebut illah. Nah, maka kecacatan dalam hadis disebut illah harus terpenuhi dua syarat, yaitu apa? Syurutul illah, kecacatan hadis disebut sebagai illah, maka harus ada syarat. Ya. Satu, al-ghumud wal khafa. Ya, tidak muncul dan tersembunyi. Maka kalau ada kecacatan dalam hadis dan kecacatan itu zahir, nampak, bisa diketahui oleh para ulama tanpa harus melakukan penelitian, tanpa harus membaca lebih dalam, meneliti lebih dalam, lebih lanjut, maka bukan disebut illah kecacatan tersebut. Ya. Yang kedua, al-qadhu fi sihhatil hadis. Yang kedua, kecacatan yang tidak nampak ini harus menodai kesahihan hadis. Kadang ada kecacatan dalam hadis, dia tidak nampak, tetapi tidak menodai kesahihan hadis. Maka ini bukan termasuk illah juga. Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Nah, maka disebutkan di sini ada pertanyaan. Nah, hal tutlaqu al-illatu ala ghairi ma'naha al-istilahi? Apakah kata illah, kecacatan ini kadang dimaksudkan untuk maknanya yang tidak sesuai? Ya, betul. Na'am, qad tutlaqu ahyanan ala ayyi ta'nin muwajjihin lil hadis. Ya. Betul, kadang-kadang kata illah itu suka disematkan kepada setiap celaan yang ditujukan kepada hadis. Wa illam yakun khafiyan, walaupun bisa jadi illah itu tidak tersembunyi alias nampak. Au qadihan fi sihhatil hadis, atau menodai kesahihan hadis, walaupun illah tersebut tidak menodai kesahihan hadis. Maka kadang para ulama menyebutkan kecacatan hadis sebagai illah dalam buku-buku mereka, ya, walaupun kecacatan tersebut tidak terpenuhi syarat illah di dalamnya, ya, yaitu al-ghumud wal khafa dan al-qadhu fi sihhatil hadis. Ya, kadang ada illah yang ada kecacatan yang nampak, para ulama sebagiannya menyebutkan dengan kata illah. Kadang ada kecacatan yang tidak menodai kesahihan hadis, para ulama mengatakan itu illah. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini ketika para ulama menyebutkan hadis tersebut ada ilahnya, kita harus meneliti
lebih lanjut apakah ini illah yang sesuai dengan definisi ilmu hadis atau illah yang sifatnya kecacatan biasa saja. Kadang ada kecacatan yang nampak ataupun kadang juga ada kecacatan yang tidak menodai kesahihan hadis. Itu yang harus kita pahami. Wa mithalu dzalika, contohnya adalah apa? At-ta'lilu bi kadhibir rawi aw ghaflatihi aw su'i hifdhihi wa nahwiha. Nah, kadang-kadang para ulama mengatakan ya adanya illah dengan sebab apa? Kadzibir rawi, dustanya perawi, au ghaflatihi, atau kelengahannya, au su'i hifdhihi, atau buruk hafalannya, wa nahwiha, dan yang lainnya. Nah, ini kan al-kadzibur rawi, ghaflah, su'ul hifdhi, dustanya seorang perawi, lalainya dia, dan buruk hafalannya, itu adalah bukan sifatnya illah yang ghamid, bukan kecacatan yang tidak nampak. Ini nampak, jelas. Hatta laqad samma at-Tirmidzi an-naskha illatan. Nah, sampai-sampai Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis yang mansukh itu adalah hadis yang ada illahnya. Padahal hadis yang mansukh itu belum tentu hadis yang dhaif. Ada juga hadis yang sahih dan itu dimansukh oleh hadis yang sahih yang lainnya. Yang B, at-ta'lilu bi mukhalafatin la taqdahu fi sihhatil hadis. Kadang-kadang juga ulama mengatakan adanya illah dengan sebab apa? Perbedaan perawi yang tidak menodai kesahihan hadis. Itu disebutkan ada ilahnya, padahal ini tidak menodai kesahihan hadis. Nah, ka irsali man wasalahu as-siqah, seperti ya mengatakan hadis itu mursal ya menurut perawi yang lain, padahal menurut perawi yang siqah itu hadis tersebut adalah mausul sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan menurut sahabat, menurut perawi yang lain hadis itu mursal. Maksud mursal itu adalah apa? Nah, dari tabi'innya langsung mengatakan hadis itu dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan nama sahabat. Nah, ini yang satu mengatakan ada sahabatnya, yang satu mengatakan tidak ada sahabatnya. Nah, maka ini juga termasuk illah yang tidak sesuai dengan istilah ilmu hadis. Wa bina'an 'alaihi qala ba'duhum. Nah, maka dari dasar ini sebagian dari mereka mengatakan, ulama ahli hadis, minal haditsis sahih ma huwa sahihun mu'allal. Di antara hadis sahih itu ada hadis sahih mu'allal. Nah, maksud mu'allal itu adalah apa? Adanya illah, tapi illah itu tidak menodai kesahihan hadis. Jadi jangan dipahami sahihun mu'allal itu bukan berarti sahihnya itu adalah ada kecacatan, tidak. Tetapi sahihnya itu adalah ada kecacatan tapi tidak menodai kesahihan hadis. Nah, ini bisa dipahami insyaallah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Cukup dulu sampai di sini supaya videonya tidak terlalu berat. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.